Halo, bertemu kembali dengan saya Rudi Sinkor di podcast Jagubis Millennial Planner. Di episode kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana survival di tengah pandemi dengan bisnis online. Oke. Jadi di beberapa waktu ini kami telah banyak mengisi materi, kemudian sharing berbagai tips tentang bagaimana kita tetap produktif di masa di tengah wabah COVID-19. Kami berterima kasih dengan adanya program UNESCO, khususnya di Kita Muda Kreatif, yang telah memberikan kesempatan kami untuk 4 kali memberikan sharing kuliah WhatsApp ke berbagai anak muda kreatif di Prambanan, Borobudur, Toba, sehingga kami dapat berbagai feedback dari materi yang kami sampaikan. Dari pengalaman kami dalam memberikan materi-materi tersebut, kami kemudian terdorong untuk membuat podcast ini sehingga bisa dijangkau oleh lebih banyak lagi orang. Kemudian di bulan lalu juga, masih di bulan Maret, di awal-awal masa COVID-19, kami kemudian juga sadar bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk kita merubah proses bisnis kita, bertransformasi secara digital, sehingga kami Sinkor Indonesia juga terdampak dan tidak tinggal diam, dan kami melaunching inisiatif yang kami sebut dengan Learning Co ID. Learning Co ID adalah satu platform yang menyediakan pembelajaran dari mana saja, menjangkau lebih luas dan menyenangkan untuk berbagai materi yang tepat untuk bisnis maupun karir. Kemudian dari interaksi kami dengan berbagai pihak, kemudian kami sekarang juga mendampingi beberapa perusahaan UMKM untuk menyusun protokol kelangsungan usaha. Oke, langsung kepada materi untuk survival di tengah pandemi COVID-19 dengan bisnis online. Sebelumnya ada 5 hal dulu yang perlu kita bagi, atau ini akan kita bagi menjadi 5 sesi. Sesi pertama adalah bagaimana kita bisa memetakan dampak wabah COVID-19 pada bisnis kita. Karena kita sadar tidak semua bisnis juga terdampak sama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menghitung dana cadangan 3 bulan, kemudian seni bertahan di masa krisis, dan yang terpenting ini sesi keempat, yaitu bagaimana mencari peluang-peluang baru di masa krisis. Kita akan bagi beberapa tips, insight, dan terakhir bagaimana kurang lebih step by step untuk menyusun protokol kelangsungan usaha. Sebelum saya lanjutkan, ada 3 catatan menarik atau 3 catatan penting yang kita perlu perhatikan untuk bisa survive di masa pandemi ini, yaitu yang pertama adalah jangan panik. Yaitu panik hanya akan mengurangi kemampuan kita berpikir dan menurunkan imunitas kita, ya. Yang kedua, kita saat ini sedang memasuki masa yang tidak normal. Kita belum tahu ini akan berjalan sampai kapan, dan menurut kami lebih penting bahwa kita harus membiasakan menerima kenyataan, mulai merubah kebiasaan dan menyesuaikan diri dengan yang disebut situasi normal yang baru ini. Dan terakhir adalah yang ketiga, catatan penting kita adalah berharap yang terbaik, tapi juga bersiap dengan yang terburuk. Pengalaman kami dalam berinteraksi dengan beberapa pengusaha UMKM yang sukses, ya, kemudian dengan cepat mereka bisa menyesuaikan, ada 2 hal. Yang pertama adalah kesiapan mental. Kesiapan mental ini penting karena wabah COVID-19 bukan hanya berdampak secara kesehatan, secara ekonomi, tapi juga psikologis. Banyak orang di minggu-minggu pertama kemudian merasa mungkin menganggap enteng, belum tahu dampaknya ini seperti apa. Tapi minggu kedua, minggu ketiga mereka mulai panik, mulai cemas, kemudian marah-marah nggak jelas. Tapi kemudian setelah 1 bulan kita lihat banyak orang kemudian mulai sadar, mulai menerima ini sebagai satu kenyataan, mulai belajar lagi skill-skill yang baru, merubah kebiasaan, dan harapan kami setelah 3 bulan kita semua bisa survive, sudah memiliki model bisnis yang baru, sudah memiliki income yang baru,
sesuai dengan kondisi saat ini tentu. Nah, tentu kesiapan mental ini tidak cukup tanpa diikuti dengan persiapan langkah-langkah, karena ada banyak hal yang saat ini menjadi berbeda dengan situasi pasca adanya corona. Oke. Dengan adanya mental yang kita anggap ini adalah satu yang juga berdampak ke semua pihak, tidak hanya kita, tidak hanya di Jogja, di Bali, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Asia, tapi seluruh dunia juga mengalami dampak ini. Ada 213 negara yang sekarang terdampak, dan Indonesia adalah negara yang kita cukup beruntung saat ini tidak terdampak seberat negara-negara lain. Kita lihat misalnya 10 besar dari pengidap COVID-19, kemudian jumlah korban jiwa, kemudian jumlah yang di PHK. Indonesia sebenarnya kalau kita amati, cermati, berada mungkin di level tengah, tidak di level yang paling buruk. Oke? Nah, hal yang penting adalah kita sekarang ada dua hal di sini, yaitu kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri, ke dalam bisnis kita sendiri, dan juga kita melihat perubahan-perubahan di lingkungan eksternal. Inilah yang kemudian kita membuat satu matriks untuk kemudian Anda bisa menilai apakah bisnis Anda masuk zona hijau, zona kuning, atau zona merah. Oke, ini penting ini, karena nanti di langkah-langkah selanjutnya Anda harus balik ke sini untuk melihat Anda saat ini ada di zona hijau, zona kuning, atau zona merah. Maka perhatikan benar-benar step by step untuk memetakan apakah Anda saat ini ada di zona hijau, zona kuning, atau zona merah. Oke, yang pertama. Yang pertama adalah ini tergantung dari produk ataupun layanan Anda itu menyasar kebutuhan apa. Apakah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, atau kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan primer? Adalah kebutuhan pokok kita. Kalau kita nggak makan, kalau kita nggak minum, maka tubuh kita kemudian lemes, kemudian mati. Makanya makan, minum, sandang, keamanan, itu adalah termasuk beberapa rasa aman ya, termasuk adalah kebutuhan primer. Kemudian yang selama ini dianggap kebutuhan sekunder itu adalah pendidikan, kesehatan, kemudian hal yang lain, terutama contoh yang paling sering disebut adalah pendidikan dan kesehatan. Dan kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang terkait dengan barang mewah, baju-baju yang lagi ngetren, kita hiburan, nonton bioskop, piknik, ya, itu termasuk kebutuhan-kebutuhan tersier. Nah, dari sini, ketika usaha Anda, layanan Anda itu menyasar kebutuhan tersier, maka Anda masuk ke zona merah. Kenapa? Karena semua orang sekarang sedang menahan diri untuk tidak membelanjakan uang-uangnya untuk hal-hal yang mereka anggap kurang penting atau bisa ditunda. Nah, oleh karena itu tidak heran saat ini yang paling kena dampaknya adalah zona pariwisata, zona transportasi, zona akomodasi, karena itu kebanyakan adalah melayani kebutuhan tersier. Siapa yang bakal piknik di era saat ini? Maka ketika Anda masuk di industri pariwisata, Anda di industri perhotelan, saat ini Anda termasuk yang kena paling dalam, karena Anda masuk di zona merah. Apa maksudnya di zona merah? Zona merah ini demand-nya itu saat ini hilang atau menurun dengan drastis. Sehingga apapun yang Anda lakukan, kalau Anda masih mencoba menawarkan kebutuhan tersier ini, kecil kemungkinan Anda akan berhasil mendapatkan penjualan atau sales. Oke, kita lanjut yang kedua. Bagaimana kalau Anda sekarang menyasar kebutuhan-kebutuhan sekunder, seperti pendidikan, seperti kesehatan. Nah, nanti ada yang menarik ya. Satu, pendidikan. Setiap orang pasti sepakat pendidikan itu penting. Kalau kita nggak ada pendidikan, maka masa depan kita ini akan menjadi suram dan lain sebagainya. Tetapi di situasi kayak gini, meskipun orang menganggap pendidikan penting, tapi kalau pola atau proses bisnis pendidikan itu masih mensyaratkan adanya tatap muka,
face to face atau tatap muka secara langsung, maka dia juga akan terdampak. Maka inilah yang kita sebut zona kuning. Apa yang dimaksud zona kuning? Kebutuhan itu ada, demand-nya itu ada, tapi Anda harus merubah proses bisnisnya. Selama dia proses bisnisnya di zona kuning ini tidak disesuaikan, tidak dirubah dari manual ke digital atau ke semi digital, maka Anda akan dapat penurunan yang sangat tajam di sisi pendapatan. Oke? Nah, di satu kebutuhan yang pertama tadi adalah kebutuhan primer. Anda beruntung kalau bisnis Anda itu menyasar kebutuhan primer seperti sembako, seperti saat ini juga yang awalnya jadi kebutuhan sekunder, ini juga yang menarik catatan yang kedua, yaitu contoh kesehatan. Kesehatan selama ini dianggap sebagai kebutuhan yang sekunder, tapi di masa COVID-19 ini kemudian orang jadi sadar, jadi yakin bahwa kesehatan saat ini jadi kebutuhan primer. Maka berapapun harga masker, berapapun harga hand sanitizer, berapapun harga misalnya vitamin, ini akan tetap dibeli karena ini orang merasa ini sekarang jadi kebutuhan yang utama. Nah, di barang-barang yang kemudian relate atau kemudian terkait dengan ini, itu juga ikut naik. Maka kita sekarang dapat banyak laporan bahwa pihak-pihak yang menjual herbal, madu, kemudian empon-empon, kemudian jahe merah, itu ada penaikan. Oke, jadi inilah yang kita sebut zona hijau. Tidak semua bisnis itu ada penurunan sales. Tidak semua bisnis itu terdampak secara negatif. Ada beberapa bisnis yang tadi terkait dengan kesehatan, terkait dengan mungkin sembako, saat ini malah justru ada kenaikan permintaan. Tapi catatannya sama. Selama Anda sekarang jualan sembako, tapi masih mensyaratkan adanya hubungan kontak fisik dengan customer, maka Anda juga akan terdampak. Anda bisa juga masuk zona kuning. Yang sekarang masuk zona hijau adalah Anda menawarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasar sekarang, yaitu sembako, kemudian kesehatan, dan Anda bisa melayani dengan digital atau semi-digital atau online. Inilah yang kemudian nanti menjadi dasar. Kenapa sekarang bisnis mau nggak mau, suka nggak suka harus melakukan transformasi dari bisnis yang manual, dari bisnis yang tradisional menuju ke bisnis online. Oke, satu. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa, Anda bisa tulis di komen, kita akan juga bisa mungkin jawab. Bagaimana untuk menentukan apakah bisnis Anda masuk zona hijau, kuning, atau merah. Ada beberapa catatan tambahan untuk Anda kemudian bisa melihat apakah bisnis Anda akan terkena dampak secara dalam atau enggak, atau bahkan bisnis Anda mungkin kena dampak yang positif. Satu, secara umum bisnis-bisnis yang mensyaratkan kontak fisik akan terkena dampak. Ya tadi misalnya, tadi sudah kita sebut Anda jual sembako tapi harus ketemu langsung, maka ini tentu akan terimbas. Nanti kalau ada pembatasan sosial berskala besar, ada pembatasan movement atau pembatasan perjalanan, maka kontak-kontak fisik ini akan menghalangi Anda untuk menjalankan bisnis. Oke, yang kedua, bisnis dengan bahan baku yang Anda beli atau Anda impor dari supplier di luar kota, luar pulau, ini sedikit banyak akan terdampak. Kenapa? Karena tadi dengan ada pembatasan sosial berskala besar, adanya pembatasan movement, maka sekarang jalur distribusi ini akan terdampak, mungkin akan ada pelambatan atau bahkan tidak bisa gerak sama sekali. Oke. Yang ketiga, yaitu bisnis Anda, apakah tenaga kerja, produksi itu bisa dilakukan dari tempat yang berbeda-beda atau jarak jauh atau sekarang yang disebut work from home. Ini penting karena tadi nanti di kota-kota besar ada besar kemungkinan akan ada pembatasan sosial berskala besar.
Artinya kalau Anda produksinya itu orang harus ada komuter atau harus ada perjalanan karyawan Anda dari tempat tinggalnya ke lokasi pabrik dan ini cukup jauh, ini mungkin perlu Anda pikirkan. Ada beberapa pabrik sekarang yang melakukan karantina mandiri, setiap karyawannya 1 bulan tidak boleh keluar dari lokasi pabrik, mereka menyediakan mes, mereka kerja di situ. Kenapa? Karena memang ini adalah salah satu titik yang bisa mengganggu bisnis kita. Jadi ada 3 saja yang bisa bertahan di masa pandemi atau masa wabah COVID-19 ini, yaitu bisnis-bisnis yang masih bisa jualan online, masih bisa marketing secara online. Yang kedua, masih bisa melakukan distribusi dan masih bisa melakukan produksi. Jadi hanya bisnis yang bisa melakukan produksi, distribusi, dan marketing secara online adalah bisnis yang kurang lebih tidak akan banyak terganggu. Nah, oke, setelah Anda memahami tadi, mungkin kita akan ada kasih satu contoh supaya Anda kemudian bisa menjadi lebih paham lagi. Ini contoh, ada kemarin pertanyaan, Pak, usaha saya itu jual makanan di sekitar kampus. Gimana? Apakah saya masuk zona kuning, merah, atau hijau? Oke, kita kupas satu persatu. Dia jual makanan, maka produknya melayani kebutuhan primer, ya, karena dia ini adalah kebutuhan yang termasuk kebutuhan pokok. Oke, kemudian ketika lihat tadi warung makan tadi, kita tanya proses bisnisnya adalah manual, semi digital, atau full digital. Karena dia masih memakai cara tradisional, pembeli harus datang, kemudian dilayani, maka ini adalah termasuk yang manual, harus mensyaratkan kontak fisik. Oke. Apakah bisnis Anda mensyaratkan kontak fisik? Tadi ya. Apakah bahan baku dari luar daerah? Tidak, karena ini mereka di story oleh tukang sayur, tetangga yang tidak berjauhan. Apakah pekerja Anda bisa bekerja dari rumah atau dari jarak jauh? Tidak. Maka kesimpulannya dari poin 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah masuk ke zona kuning, ya. Karena tadi dia kebutuhan primer seharusnya tidak ada terganggu, tapi karena masih ada proses bisnis yang manual, masih mensyaratkan kontak fisik, ini yang harus dirubah. Ini yang harus ada penyesuaian. Itulah pentingnya ketika Anda sudah bisa menentukan apakah Anda di zona kuning, zona merah, atau zona hijau, maka Anda sudah bisa harapannya mengambil keputusan terbaik. Kalau Anda masuk zona merah, ya mau nggak mau, suka nggak suka, Anda akan berhenti atau Anda ganti bisnis yang lain, bisnis yang masih ada market atau masih ada demand atau masih ada permintaan. Kalau Anda masuk ke zona kuning, sesuaikan proses bisnis Anda. Kalau Anda masuk zona hijau, maka genjot bisnis Anda sekentang-kentangnya.